Halo guys, balik lagi bersama saya Nirangga Anime Creator. Kali ini kita akan review manga Blue Lock chapter 311 yang tentu banyak kejutan di dalamnya. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas saja guys. Oke, di sini terlihat bahwa para pemain Blue Lock sedang latihan dan digambarkan satu hari sebelum Piala Dunia. Di sini ada Raichi dan Yukimiya sedang berlatih, termasuk Hiyori guys ya. Dengan ada dialog, kami membuat persiapan terakhir untuk pertandingan pertama Piala Dunia U20. Kami bekerja keras untuk menang. Tajamkan egomu, majulah buat one-two ya. Terjadi dialog itu. Lalu kemudian di sini diperlihatkan Isagi yang sedang menendang bola dan direspon oleh Chigiri guys. Kemudian Isagi pun berkata, satu tempo lebih lambat Hiyori. Saat ini umpan silangmu sedikit terlalu cepat. Di tingkat dunia umpan silangmu mungkin sudah diblok. Aku paham maksudmu, tapi melakukan semuanya secara tiba-tiba itu tidak mungkin, ujar daripada Hiyori guys. Aku tidak seperti robot, ujar Hiyori. Aku bisa pingsan sebelum pertandingan. Nah, kemudian Karasu pun menanggapi, kau terlalu banyak meminta Isagi, dia masih kaku sebelum pertandingan, ujar Karasu. Kemudian di sini Isagi pun berkata, bukankah tujuan kita itu menang? Apa salahnya memiliki sesuatu yang ideal untuk diperjuangkan? Jangan menyebut orang lain kaku atau mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Dasar bodoh, ujar dari Isagi. Lalu Hiyori menanggapi, ya mungkin itu juga benar. Kemudian Karasu pun dengan santainya menanggapi, ada cara yang lebih bagus untuk mengatakannya. Kemudian Isagi berkata, bukan itu masalahnya, aku juga tidak bermaksud mengatakan sesuatu yang kasar. Yang ku maksud adalah, tidak bisakah kau mengatakannya dengan cara yang lebih sopan, ujar daripada Karasu. Kalau begitu, jangan bersikap seolah kami bermain setengah-setengah. Kau tahu umpan silang itu tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba bodoh, ujar daripada Karasu. Kemudian di sini pun Aiku menengahi Isagi dan Karasu yang sedang berdebat itu guys. Kau jangan bertengkar, menurutku kita tetap bisa menang. Wah, mereka benar-benar mau bertengkar, dengan muka heran Hiyori. Kemudian Aiku pun berkata, jaga semangat kalian agar tetap membara, tapi berkomunikasilah dengan kepala dingin, paham? Oh iya, maaf, ujar Isagi. Kemudian Karasu pun menanggapi dengan wajah yang bete, ya sama, aku minta maaf. Kemudian Itoshirin pun berkata, jangan terlalu percaya diri bodoh, tidakkah kau mulai berpikir kau adalah pusat dari tim ini dan segalanya berjalan sesuai dengan keinginanmu, ujar daripada Rin. Kemudian Rin berkata, lakukanlah setelah kau menang Raja Iblis yang angkuh kepada Isagi. Lalu di sini Burasuta pun datang menghampiri dan berkata, maaf mengganggu kalian. Kalian sudah bekerja keras dengan baik pencetak uangku. Oh tidak, maksudku berlian bertalentaku. Kemudian di sini pun terheran-heran para pemain Blue Lock yang sedang berlatih. Kemudian Ego pun bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Sudah kubilang jangan datang ke tempat latihan. Tidak, aku tidak bermaksud untuk menginterupsi hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola. Aku datang untuk menyapa sebuah salam. Boom, boom, boom. Halo Blue Lock. Kupikir akan lebih baik kalau mereka tahu perjanjian yang kita buat. Mengetahui hal ini juga bisa meningkatkan motivasi kan. Kemudian Burasuta berkata, maksimum pemain untuk Piala Dunia U20 adalah 26, bukan 23. 3 sisanya adalah pilihanku, ya itu saja. 1 dari 3 pemain itu adalah Itoshi Sae, ujar Burasuta. Dan di sini diperlihatkan list daripada pemain yang di sini dikejutkan dengan kemunculan Kira guys ya. Anime Blue Lock episode 1 diperlihatkan Kira itu keluar dari Blue Lock ya guys, yaitu dikeluarkan oleh tendangan dari Isagi guys. Lalu para pemain pun bertanya-tanya dan aneh, bukankah itu eksploitasi penuh orang bodoh seperti Blue Lock yang asli? Sudah kuduga Blue Lock, aku memilih mereka sendiri dan sekarang para pemain yang dijadwalkan untuk berpartisipasi adalah anak-anak ini ya, ujar dari Burasuta guys. Kemudian di sini pun Gagamaru dan yang lainnya
terheran-heran, itu informasi yang sangat banyak. Kemudian Rin pun dengan wajah terkejut berkata, itu sih saya akan bermain dalam Piala Dunia U20. Kemudian Bu Rosita berkata, karena keinginannya sendiri saya hanya akan bermain di babak sistem gugur. Nah, 2 pemain lainnya sudah ditentukan. Bagaimana cara kami menentukannya? Kami sudah memutuskannya. Untuk memilih pemain terbaik U20, biar kutunjukkan apa yang ada di balik layar. Nah, side B ya. Ini dia, Burasuta 3 side B. Japan 2 posisi final survei pass selection. Dalam side B ini kami mengumpulkan 300 pemain untuk Blue Lock yang baru. Kami akan merekamnya dan menyiarkan pertandingannya panas ini di BLTV, mengeditnya dan membangkitkan semangat sepak bola Jepang. Lalu di sini Burasuta berkata, 2 perwakilan yang terpilih dari Blue Lock ini dipertimbangkan untuk mengubah final menjadi acara media besar yang disiarkan di seluruh dunia. Dengan kata lain, kami berencana untuk menyiarkan final itu besar-besaran bersamaan dengan turnamen yang sedang berlangsung. Itulah sebabnya meski kau mati hingga final, kau harus berhasil sampai ke Blue Lock. Kemudian Burasuta pun pergi dan berkata, begitulah, dan beberapa pemain di sana, Chigiri dan kawan-kawannya pun merasa aneh dan heran. Kemudian Isagi bertanya kepada Ego-san, apa kau berencana melakukan itu? Apa yang akan terjadi pada Blue Lock? Ujar Isagi. Lalu Ego pun berkata, tak perlu risaukan perkataan bodoh itu. Dia hanya peduli pada pertaruhan. Dan aku di sini membuat kalian menjadi lebih kuat. Siapapun yang kalah di Blue Lock tidak akan memiliki kesempatan untuk bermain di timnas Jepang. Kemudian Isagi berkata, apakah aturan ini masih berlaku? Kalau kira kembali, aku tidak akan memainkannya. Ujar daripada Ego ya. Ego pun berkata, entah memainkannya atau tidak, keputusan itu tidak berada di tangan Burasuta tapi aku. Dengan kata lain, jika ada pengacau yang tidak terduga muncul, kalian tidak akan bisa memilih apakah mereka tetap di sini atau tidak. Jadi, apakah pemilihan Burasuta juga merupakan bagian dari sistem Blue Lock? Itu di luar rencana. Mereka hanyalah sampah yang suka bermain-main, ya anggap saja begitu. Dan jika kita tidak bisa menang pada Piala Dunia U20, maka semua itu tidak ada artinya. Aku akan dikeluarkan dari proyek Blue Lock, ujar Ego. Posisiku dan kalian tak jauh berbeda, jadi aku tidak akan mengganti filosofiku. Untuk menciptakan striker terbaik di dunia, aku mempertaruhkan segalanya agar Jepang memenangkan Piala Dunia. Hingga Ego ini menjadi kenyataan. Blue Lock tidak akan kuserahkan pada siapapun, ujar Ego. Kemudian sekarang untuk pertandingan melawan Nigeria, aku akan mengumumkan pemain inti, ujar Ego. Kemudian di sana diperlihatkan stadion pertandingan, guys. Dan ternyata di sana orang yang datang ke stadion itu, dan ternyata itu adalah Nagi. Diperlihatkan 2 jam sebelum pembukaan Piala Dunia U20, tak banyak waktu tersisa untuk pertandingan pertama. Melangkah menuju arena selangkah demi selangkah. Ego sang jenius adalah terlihat Nagi, guys ya. Itu aja review manga chapter 311 ya guys ya. Kalau menurut kalian yang sudah membaca atau prediksi ke depan tentang Blue Lock chapter 311 ini gimana guys? Boleh komen di bawah guys.